Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel Jejak Story TLK. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video saya. Semoga video saya kali ini bisa membantu teman-teman semua. Tema kali ini yaitu saya akan membuat pakan atau makanan untuk burung walet. Oke teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan beberapa bahannya. Yang pertama yaitu bur yang saya sediakan itu sebanyak 3 kilo, dan yang lagi di toko-toko dihancurin ini itu adalah ragi ya, ragi untuk membusukkan pur tersebut agar menimbulkan aroma tak sedap, dan akan muncullah nanti binatang yang akan bertelur berbintik-bintik, kemudian dia akan berupa serangga terbang-terbang itu ya. Nah, yang terbang-terbang nanti di atas pakan yang udah kita kasih ragi ini, yang udah membusuk, nah itu akan menjadi makanan burung walet. Di sini kita menyediakan 4 bungkus ragi ya, dan kita nanti akan menggunakan Yakult juga, dan 3 kilo pur ini akan menggunakan 4 Yakult ya, dan juga susu kental manisnya 1 kaleng. Semua bahan akan dicampur dan teman-teman bisa lihat sendiri proses pembuatannya. Di sini kita sebenarnya membutuhkan banyak baskom ya, atau ember. Nah, ember ini untuk sementara kita belinya cuma 10 aja ya, 10, dan 6 ini nanti untuk pakannya kita bagi sama rata, kemudian sisanya buat air, karena sarang walet ini butuh juga udara yang segar atau sejuk. Jadi kita dengan ruang yang tertutup, yang sedikit sirkulasi udaranya, nah caranya itu dengan kita menyediakan air, nah di beberapa titik. Oke, nah kemungkinan nanti ini untuk air ini saya akan menambahkan lagi ember-embernya, cuman untuk sementara ini saya membeli 10 dan 4 untuk air, dan di atas kandang walet saya itu sudah ada beberapa ember air untuk menyejukkan ruangan tersebut di kala panas ya kan. Nah, ini prosesnya teman-teman, silahkan dilihat. Dan bagi teman-teman yang rasanya ini sangat membantu, silahkan di-share ya ke grup-grup sosmed teman-teman lainnya, dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-komen ya. Dan teman-teman pecinta walet yang mungkin juga sudah membuat pakan ataupun dengan pakan yang berbeda ya kan, seperti nanas juga bisa itu ya. Nah, ke teman-teman boleh komentar di sini jenis pakan apa yang teman-teman buat, agar teman-teman yang lain juga bisa melihat dan membuat gitu kan, mana yang mereka inginkan. Semoga tips-tips ini bisa membantu kita semua yang ingin membudidayakan walet, yang ingin memanen hasil walet, ataupun yang ingin punya sarang walet yang sukses. Di sini saya juga pemula, tetapi saya juga mencari tahu banyak tentang hal walet, tentang burung walet ya, agar sarang burung walet yang akan kita bangun ini tidak sia-sia ya teman-teman. Kita berharapnya tentu banyak burung walet yang akan masuk menginap, sehingga dia bisa membuat sarang yang banyak, dan itu akan menjadi cuan buat kita. Dan teman-teman juga perlu ketahui, pakan ini setelah selesai itu perlu kita diamkan sekitar seminggu atau 10 hari ya teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal. Baunya itu yang akan menimbulkan binatang seperti serangga ataupun jentik-jentik yang terbang-terbang itu, aku kurang tahu juga namanya ya,
serangga yang terbang-terbang yang menjadi makanan untuk si walet, untuk si burung walet itu akan timbul. Nah, jadi prosesnya itu setelah jadi nanti kita harus menunggu lagi. Nah, setelah itu di dalam kandang walet kita nanti akan banyak itu serangga yang berterbangan. Nah, saat dia berterbangan di atas dan terlihat oleh burung walet ketika dia melewati pintu masuk yang kita sediakan. Nah, dia akan masuk langsung ke dalam jika nampak binatang itu terbang. Jika nampak serangga itu terbang, ya kan. Dia akan masuk menangkap serangga-serangga itu, lalu dia keluar menangkap lagi. Jika dia lama, jika dia nyaman di kandang itu, maka dia akan menginap. Jika dia menginap, nah kemungkinan besar kita sudah mulai berhasil, dan hari demi hari semoga semakin banyak teman-teman yang datang dan semakin ramai yang menginap, sehingga kita pun bisa panen dengan hasil cuan yang melimpah. Oke teman-teman, silahkan ya disimak. Check it out. Oke teman-teman, di sini kita sedang melakukan mix antara pur, susu kental manis,
dan juga yogurt. Salah, Yakult maksud aku. Oke teman-teman, nanti setelah di mix ini semua akan kita bagi sama rata untuk beberapa ember ya, sekitar 6 ember. Nah, ini dia teman-teman, kita lagi proses pembagian sama rata. Setelah kita mix semua secara merata, lalu kita bagi rata juga di setiap ember-embernya ya, atau baskom-baskomnya. Oke teman-teman, jika semua sudah terisi dengan rata, dengan cukup, kita bisa menambahkan air secukupnya ya, sekitar 1 ruas atau 2 ruas jari kita ya airnya. Dan setiap baskom yang berisi pakan tadi akan ditambahi air. Kalau saya menambahkannya sekitar 2 ruas jari. Oke. Nah, silahkan disimak ya teman-teman, ditonton videonya, jangan di skip-skip, biar teman-teman tidak melewati step by stepnya.
Lihat teman-teman, kucing kesayangan saya pun ikut membantu, bahkan ikut ngusilin karena baunya itu ya lumayan membuat hewan tergoda ya. Jadi ketika dia nanti sudah mulai basi atau membusuk karena efek ragi, nah baunya itu akan menimbulkan atau mendatangkan binatang kecil-kecil yang akan bertelur, kemudian dia berubah menjadi kayak serangga gitu deh yang berterbangan-terbangan di dalam ruangan burung walet kita. Nah, burung walet jika nampak binatang serangga itu terbang-terbang, makanannya itu terbang-terbang, dia akan secepat mungkin menangkapnya. Nah, harapan kita makanan seperti itu harus banyak ya di dalam ruangan, jangan pernah habis gitu. Karena burung ini dia jika makanan habis dia akan keluar mencari makanan. Nah, jadi kita usahakan makanan kita di dalam ruangan itu harus selalu ada ya, harus selalu standby. Ya, kita bisa ceknya sebulan sekali atau 2 bulan sekali yang sekira-kiranya kira-kira binatang itu sudah mau habis atau belum. Jika sudah ya kita ganti lagi ya, kita buat baru lagi gitu. Berarti makanan yang ini sudah kurang bagus, kita buang, kita bikin lagi yang baru begitu. Karena setahu saya ya teman-teman ya, kalau di musim kemarau itu terkadang kan makanan itu susah dia raih, ya kan? Maka dia akan pergi jauh-jauh untuk mencari makanan. Nah, itu kita hindari, karena kalau dia udah pergi jauh dia susah untuk kembali. Nah, usahakan memiliki tanaman akasia ataupun kayak mangga atau pohon apa gitu di sekitar kandang walet kita, karena itu akan bisa menimbulkan serangga-serangga atau makanannya, karena walet ini suka makan makanan serangga seperti itu. Nah, sehingga burung walet kita tidak kemana-mana. Jika pun terbang mencari makanan hanya sekitar pohon-pohon yang berada di sekitar kandang walet kita. Dan usahakan, kalau bagi saya usahakan jangan sampai kehabisan makanan di dalam ruangan kita, untuk membuat kecil kemungkinan burung walet itu keluar mencari makan ataupun pergi jauh mencari makannya. Oke teman-teman, nah ini prosesnya di dalam ruangan ini sangat gelap ya teman-teman ya. Kita lagi menata dan menyusunnya, bagaimana bagusnya posisi jaraknya juga antara air dan makanan, karena air ini juga berperan penting ya teman-teman ya, agar suhu ruangan itu bisa sejuk ataupun dingin, tidak terlalu panas dikala matahari terik, ya kan. Terkadang matahari itu terik suhunya lumayan ya, sangat tinggi. Nah, air ini yang ada di dalam ruangan ini akan menguap dan membuat dia akan sejuk gitu. Nah, jadi burung-burung walet nyaman di dalam, terutama bagi yang udah nginap ya, yang udah nginap pun merasa dia nggak butuh keluar lagi gitu. Apalagi kalau makanannya ada, suhu ruangannya oke, dia akan betah di dalam. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga ya, tuh ada sedikit-sedikit berterbangan tuh. Nah, makanan seperti itu ya teman-teman ya, harus kita jaga di dalam kandang ini, harus kita jaga di dalam ruangan ini, harus selalu ada. Ini ruangan walet saya yang ini baru dibangun nih ya teman-teman ya. Nih, nanti step by step perkembangannya akan saya kabari, dan berapa nanti ada burung walet yang menginap, sudah ada berapa nanti sarang yang dia buat. Nah, akan saya review ke depannya. Nah, untuk saat ini saya baru membangun sampai segini, dan saya review juga sampai segini. Perkembangannya ke depan pasti saya akan review juga. Jadi teman-teman, supaya nggak ketinggalan berita-berita dari saya
silahkan di subscribe ya bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya. Dan jangan lupa jika ini bisa membantu teman-teman pemula yang ingin membuat walet, membuat sarang burung walet, ingin membudidayakan walet, nah jangan lupa di share juga ya. Jangan lupa di like dan juga komen tentunya untuk meninggalkan jejak bahwa teman-teman juga pecinta burung walet. Nah, di sini kita menambahkan airnya ya. Dan ember-ember ini atau baskom-baskom ini kita ngisinya sangat penuh ya, tapi tidak tumpah gitu. Penuh tapi tidak tumpah. Air inilah sangat berfungsi, sangat berperan penting, dan juga makanannya. Kalau makanannya ada cukup, airnya juga cukup. Nah, kita tinggal mengatur ya bunyi suara panggil, suara inap, sama suara tarik ya teman-teman ya. Semoga saya ataupun teman-teman yang baru merintis untuk membudidayakan burung walet, ataupun teman-teman yang pemula baru membuat sarang walet, nah semoga kita semua sukses. Semoga burung waletnya masuk dengan banyak, membuat sarang yang banyak, sehingga kita bisa mengumpulkan cuan-cuan yang banyak. Amin ya robbal alamin. Dan keinginan saya adalah bagi king master budidaya burung walet di luar sana yang sudah mungkin mengumpulkan pundi-pundi yang begitu banyak, yang menghasilkan cuan yang banyak, mohon tinggalkan komentar yang positif untuk kami agar kami juga bisa meningkatkan kualitas budidaya burung walet kami. Oke, terima kasih ya teman-teman. Inilah dia tampakannya. Silahkan dilihat video saya sampai selesai. Oke teman-teman, nah ini tampak hasil gambar yang saya rekam pada sore hari ya teman-teman. Lihat begitu banyaknya burung walet yang berterbangan, sangat banyak teman-teman, ini puluhan. Mereka sangat-sangat banyak sekali. Ketika saya melihat ini saya bahagia, saya berharap mereka semua nyaman dan tertarik untuk masuk ke dalam sarang walet yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Nah, ini dia sarang walet yang sudah saya sediakan. Mereka berterbangan di sekitar situ, dan ada juga ya yang keluar masuk. Nah, terkadang ada juga yang dia masuk di dalam sekitar 1 menit. Terkadang cuman ada yang sekitar 10 detik, ada yang sekitar cuman ya sekitar 20 detik, 30 detik, ada yang 1 menit. Lumayanlah teman-teman untuk di awal-awal pembuatan untuk kenyamanan burung walet. Lihat teman-teman, ramai sekali burung waletnya berterbangan. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan lupa ya, utamakan makanannya, jangan lupa sejukkan ruangannya, jangan lupa kasih parfum juga di dalamnya, parfum khusus walet. Dan juga jangan lupa juga ya kasih untuk pemancingnya juga, seperti tai ataupun kotoran-kotoran walet itu ya, kita taruh, kita tebarkan aja sekitar kandang walet kita. Tuh, saya begitu mencintai burung walet ini ya, karena saking banyaknya saya tertarik juga untuk membudidayakannya. Semoga kita yang membudidayakan burung walet bisa panen kapanpun yang kita mau. Amin ya robbal alamin.
teman-teman, ini adalah penampakan makanan walet yang kita buat tadi ya, setelah 2 hari. Oke. Nah, 2 hari dia sudah berbentuk seperti ini, dan nanti sekitar sini ada telur-telur, kemudian nah timbullah seperti jentik-jentik yang teman-teman lihat barusan ya. Itu ada cuman baru beberapa, belum banyak ya. Nah, itu akan banyak setelah 7 atau 10 hari ya teman-teman. Kalau sekarang itu baru 2 hari, jadi hanya sedikit baru. Dan ini yang dari nenas itu. Oke teman-teman, nah inilah dia sarang walet yang aku bangun dari papan ya teman-teman, papan dan triplek bermodalkan itu. Nah ini dia, itu yang hitam itu adalah tai ataupun kotoran walet. Nah itu sudah saya